Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Pojok Parenting, di mana channel ini merupakan channel tempat sekolahnya para orang tua. Ayah bunda yang selalu semangat dalam mendidik dan mengasuh anak, ada beberapa bunda atau seorang ibu yang bertanya setiap kali kegiatan parenting secara tatap muka, pasti ada pertanyaan yang selalu itu saja yang ditanyakan di setiap momen, yaitu kenapa Pak saya sulit mengendalikan anak, kemudian terkadang anak susah diatur, susah nurut, yang pada akhirnya katanya memancing emosi saya. Itu pertanyaan ini sangat klasik ya, hampir setiap bunda pasti mengalami hal itu. Sebelum saya bahas ke sana, saya jelaskan dulu sedikit berkaitan dengan energi yang ada pada diri kita. Baik ayah bunda, di dunia ini apapun, dimanapun, itu akan mengeluarkan sebuah magnet energi yang satu sama lain saling berpengaruh dan saling berkaitan. Termasuk diri kita, manusia, mengeluarkan energi yang akan memberikan dampak dan pengaruh kepada orang-orang di sekitarnya. Nah, energi ini sangat kuat sekali pengaruhnya terhadap pembentukan karakter anak. Karena anak dibentuk, karakternya itu dibentuk oleh lingkungan sekitar yang di dalamnya sebagian besar yang membentuk karakter anak adalah energi yang keluar dari tubuh kita, energi yang keluar dari tubuh orang-orang yang terdekatnya. Kenapa anak sulit dikendalikan? Kenapa anak sulit diatur? Kembali ke diri kita selaku orang tua. Apa yang ada dalam kita, energi apa yang dipengaruhkan, energi apa yang mempengaruhi kepada anak tersebut. Baik, untuk mengendalikan anak supaya anak bisa nurut, anak bisa tenang, kemudian anak bisa dinasehati, nyamankan dulu pikiran kita, tenangkan dulu hati kita, damaikan dulu yang penting ini, damaikan dulu jiwa kita. Kenapa? Ketika pikiran kita tidak damai, hati kita tidak tenang, maka jantung itu kuat sekali energinya kuat sekali memberikan pengaruh kepada orang-orang di sekitar kita. Nah ini, anak sulit diatur karena hati kita tidak tenang. Anak rewel karena pikiran kita tidak nyaman. Kalau posisi kita kondisi tenang, nyaman, hati tenang, maka energi pun akan berpengaruh kepada anak-anak pun akan lebih tenang. Ketika kita memiliki atau hati kita tidak nyaman, maka anak 3 kali lebih besar. Ketika pikiran kita tidak tenang, maka anak 3 kali lebih besar dari kita. Tapi sebaliknya, ketika hati kita tenang, pikiran kita nyaman, jiwa kita damai, anak 3 kali lebih besar dari kita. Nah, artinya ketika pikiran kita tidak tenang, hati kita tidak nyaman, itu akan membentuk anak karakternya yang negatif. Ada ketidaktenangan dalam diri anak nantinya, ada ketidaknyamanan. Karena kembali bahwa energi itu saling berpengaruh. Nah, ketika posisi kita pada level tidak tenang, posisi kita pada level kondisi negatif, maka energi ini berkaitan, berpengaruh kepada anak. Jadi kembali bahwa untuk menenangkan anak, membuat anak nyaman, membuat anak mudah diberikan nasihat. Ketika kita memberikan nasihat, lakukan dengan pikiran tenang, hati nyaman, jiwa damai, penuh dengan kecintaan dan kasih sayang. Intinya bahwa pengasuhan anak, pendidikan anak dilakukan dengan penuh cinta dan kasih kepada anak.
harus tegas, tapi bukan berarti keras. Harus bisa dibedakan. Era anak zaman sekarang itu beda dengan era zaman kita ya. Dulu mungkin kita pengasuhan oleh orang tua kita itu ada unsur-unsur kolonialisnya, masih nempel di pola asuh orang tua kita dulu. Ada unsur pemaksaan, ada unsur intimidasi. Nah, kalau sekarang harus bisa dibedakan. Anak zaman sekarang itu era keterbukaan, maka lakukan pendekatan penuh dengan cinta, penuh dengan kasih sayang. Sekali lagi, bahwa pengasuhan dan pendidikan anak harus didasarkan pada cinta, kasih sayang yang akan melahirkan ketenangan pada diri anak, melahirkan jiwa yang damai pada diri anak. Maka anak akan terbentuk karakter yang positif. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.